Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran tematik PPKN bersama Memeri. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. Tematik PPKN Grade 4B. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan masyarakat harus seimbang. Secara umum, kewajiban dan hak kita sebagai warga negara diatur oleh undang-undang. Ada juga norma yang mengatur kehidupan kita di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Pasal dalam Undang-Undang 1945 tentang hak ada di pasal 28, ada di pasal 39, dan ada di pasal 23. Sedangkan untuk kewajiban ada di pasal 6 dan juga penerapan 3R dan tidak boleh mengeksploitasi alam. Gunanya agar ada keseimbangan. Bunyi pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan bunyi pasal 39 tahun 1999 adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, hak masyarakat terhadap lingkungan yang pertama, hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk memanfaatkan lingkungan, baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya, seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, di dalam pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah contoh kewajiban masyarakat. Contoh kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Yang keempat, memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Yang kelima, mengurangi penyebab polusi dengan cara menggunakan energi alternatif. Dan yang keenam, memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman bunga dan tanaman hijau. Sedangkan contoh hak masyarakat yang dapat diperoleh dari lingkungan. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, dan pengairan sawah dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, memperoleh bahan makanan yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan. Yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, sarana olahraga, dan pertokoan. Yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan. Contoh tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan termasuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Yang keempat, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal, agar teknologi tersebut tidak merusak alam lingkungan kita. Nah, sampailah kita di kesimpulan ya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Jangan lupa, jagalah selalu kebersihan dari sampah daerah di sekitar pantai. Help to clean the beach. Oke, masih ingatkah kamu dengan reduce, reuse, dan recycle? Nah, kalau reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali, sedangkan recycle mendaur ulang. Disingkat 3R. Contohnya, kalau reduce mengurangi kantong plastik. Jadi, bila Ananda pergi ke supermarket, bawalah paper bag dari rumah. Sedangkan contoh reuse menggunakan kembali, misalnya ada bekas kaleng, bekas sepatu, dan sebagainya, bisa dimanfaatkan sebagai pot bunga. Dan untuk recycle, mendaur ulang, misalkan ada bungkus kopi, bungkus saset makanan atau minuman, bisa dipakai untuk handmade pembuatan tas
dan kerajinan tangan lainnya. Ups, jangan lakukan. Membuang sampah ke sungai atau penebangan hutan. Jangan lakukan. Nah, kalau ini boleh lakukan. Menjaga kebersihan taman, membuat tanaman hijau, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, atau menanam tanaman. Boleh dilakukan ya. Protecting activities. Say no plastic bag. Ini termasuk ke dalam reduce. Mulailah mengurangi pemakaian kantung plastik. Help to protect. Reusing activities. Birds box house. You can use any paper or cardbox you have at home. Let's make it. Oke, untuk contoh reuse, menggunakan kembali, bisa dipakai benda-benda yang sudah tidak terpakai digunakan kembali. Bisa dibuat benda-benda lainnya ya yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, recycling, mendaur ulang. Sampah-sampah yang Ananda buang setiap hari bisa didaur ulang menjadi plastik, membuat gelas, membuat kertas, atau membuat besi. Nah, kamu dapat melakukannya. You can do it. Okay, I think that's enough for today. Stay healthy and clean for grade 4B. Oke, tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya, Ananda kelas 4B. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini. Oke, selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.